Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman sekalian, kita masuk pada hadis yang ke-13 dari Kitabul Jami' yang ada di dalam Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Hadis yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal saja. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaklah dia memakai kedua-duanya atau melepaskan kedua-duanya. Ya, teman-teman sekalian, dalam hadis ini tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu adab lagi kepada kita sekalian, yaitu adab dalam berjalan ketika kita memakai sandal atau memakai sepatu atau yang semisalnya, di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak memakai satu saja dan kemudian kaki yang satunya lagi tidak memakai sandal. Ya, kita diperintahkan untuk memakai kedua-duanya atau melepaskan kedua-duanya. Ya, dalam hal ini ada beberapa persoalan yang disebutkan oleh para ulama kita tentang hikmah dari larangan tersebut. Sebagian ulama kita mengatakan ini untuk menunjukkan atau syariat memerintahkan kita untuk selalu bersifat adil bahkan kepada anggota tubuh kita, sehingga kita diperintahkan untuk memakai kedua sandal kita, atau kalau tidak memakai maka dilepaskan kedua-duanya, supaya jangan satu kaki kita memakai sandal dan yang satunya lagi tidak memakai sandal, sehingga sifat adil tidak kita dapatkan. Ya, kita diperintahkan untuk bersifat adil sehingga diperintahkan untuk memakai kedua-duanya atau melepaskan kedua-duanya. Pendapat yang lain mengatakan larangan ini disebutkan oleh Nabi SAW karena dikhawatirkan jangan sampai kaki yang tidak memakai sandal itu tertusuk duri atau perkara-perkara yang dapat membahayakan, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Meskipun pendapat ini agak lemah, karena sesungguhnya Nabi pun membolehkan kita tidak memakai sandal kedua-dua kaki kita, dan kadang Nabi SAW berjalan tanpa memakai sandal. Berarti pendapat atau penjelasan yang kedua dari sebagian ulama kita ini agak lemah sebenarnya. Yang ketiga, sebagian ulama kita mengatakan Nabi melarang memakai satu sandal saja ketika berjalan. Nabi SAW melarang memakai satu sandal saja ketika berjalan, itu karena menyerupai syaitan. Karena syaitan itu dia berjalan dengan memakai satu sandal saja. Inna syaitana yamshi bina'lin wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal saja. Itu dikabarkan oleh Nabi SAW. Sehingga untuk menyelisihi itu, Nabi memerintahkan kita untuk memakai sandal kedua-duanya atau melepaskan kedua-duanya. Jangan hanya satu saja dipakai dan satu tidak dipakai. Dan banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama kita. Ada alasan lain yang disebutkan oleh para ulama kita. Ala kulli hal, dari alasan-alasan ini para ulama kita pun berbeda pendapat. Apakah memakai satu sandal itu hukumnya menjadi haram ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan haram. Secara zahir dari hadis ini berarti haram kita memakai satu sandal saja dan kaki yang satunya lagi tidak memakai sandal. Tapi wallahu alam, jumhur ulama, bahkan mayoritas para ulama kita, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan ijma', kesepakatan para ulama bahwa dalam hadis ini bukan, atau larangan dalam hadis ini bukan menunjukkan keharaman, akan tetapi perkara yang makruh, artinya dibenci seseorang berjalan dengan menggunakan satu sandal saja, dibenci dan bukan perkara yang haram. Dan begitu perkara-perkara dalam persoalan-persoalan adab. Larangan-larangan dalam persoalan adab itu tidak menunjukkan keharaman, akan tetapi menunjukkan persoalan yang makruh apabila dia dilakukan, kecuali jika Nabi SAW menyerupakan dengan perkara-perkara yang buruk misalnya atau yang lainnya. Ala kulli hal, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menerapkan sunnah ini.
kita berusaha untuk menerapkan sunnah ini, berjalan dengan memakai kedua sendal atau melepaskan keduanya, nih ya, atau melepaskan keduanya, supaya kita juga, sebagian ulama menjelaskan di antara alasannya karena untuk kita menjauhi, jangan sampai kita melakukan perkara yang bisa menarik perhatian orang, ya, menarik perhatian orang karena kita berjalan dengan satu sendal saja. Itu juga yang menyebabkan Nabi SAW melarang kita berjalan dengan menggunakan satu sendal. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Dan terakhir, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hadis ini, ya, larangan memakai satu sendal saja ketika berjalan. Beliau katakan hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan berada pada tingkatan derajat hadis yang paling sahih, yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada yang bertanya, Syekh, bagaimana kalau satu sendal itu, ya, saya meletakkan sendal kemudian saya ingin memakainya kembali dan ternyata sendal itu sudah berubah posisinya, ya, apakah boleh saya memakai satu kemudian saya berjalan mengambil sendal yang satunya lagi? Syekh katakan tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian ada yang bertanya, Syekh, meskipun hanya satu langkah saja saya pakai sebelah kanan kemudian saya melangkah satu langkah untuk mengambil yang sebelah kirinya, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, berusahalah, ya, beliau katakan, berusahalah alla ta'sillaha walau bi khutwatin wahidah, berusahalah untuk tidak bermaksiat kepada Allah meskipun cuma satu langkah, ya. Beliau memandang kalau kita menyelisihi itu jangan sampai kita dianggap bermaksiat kepada Allah SWT karena menyelisihi anjuran Nabi SAW. Ala kulli hal, itu menunjukkan betapa hati-hatinya beliau jangan sampai kita melanggar aturan Nabi SAW. Namun sekali lagi ini hanya menunjukkan adab saja. Yang baiknya adalah jika kita ingin memakai sendal maka pakai kedua-duanya. Jika kita ingin berjalan, ya, maka jangan berjalan dengan memakai satu sendal saja. Jika kita ingin memakainya maka pakai kedua-duanya atau lepaskan kedua-duanya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian, dan nantikan penjelasan dari hadis-hadis yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.